Beberapa peristiwa di tengah masyarakat tentang kehilangan uang atau barang tak selalu ditemukan tersangka pencurinya. Lalu banyak orang yang menyebut bahwa pencurinya makhluk halus atau yang populer dengan sebutan tuyul. Apalagi beberapa kasus pencurian itu terjadi secara tidak masuk akal. Misalnya, uang sudah tersimpan rapi di kotak penyimpanan yang mustahil dibobol, sementara kehilangannya hanya sedikit-sedikit tanpa ada tanda dibobol maling. Dalam situasi semacam ini, orang langsung menunjuk tuyul sebagai pelakunya. Pertanyaannya, apakah memang dalam agama dikenal makhluk yang disebut tuyul? Jikapun ini fakta, apakah jin memang bisa mencuri? Fenomena tuyul sebenarnya adalah jin yang banyak disebut-sebut, seringkali penampakannya seperti anak kecil gundul dan suka mencuri. Nama tuyul sebenarnya tidak dikenal dalam dunia jin. Akan tetapi penamaannya murni diberikan masyarakat Indonesia. Misalnya juga ada jin yang menjelma seperti sosok berbalut kain mori yang kemudian masyarakat menamainya pocong. Semua penamaan jin ini benar-benar muncul dari masyarakat kita, karena memang nama-nama itu tak pernah disebutkan dalam literatur agama. Terlepas dari masalah penamaan jin itu, fenomena kehilangan uang di masyarakat yang disebut-sebut dicuri oleh tuyul memang tidak mustahil. Karena sebenarnya makhluk jin itu memang bisa mencuri barang atau bahkan uang. Seperti layaknya jin, sosok yang disebut tuyul juga bisa memindahkan barang. Hanya saja antara satu jin dengan jin lainnya berbeda kemampuannya, sebagaimana layaknya manusia. Ada jin yang bisa memindahkan barang berat, sebagaimana ada manusia yang bisa angkat berat. Jin juga bisa mencuri, sebagaimana manusia bisa mencuri. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Terkait dengan fenomena di masyarakat Indonesia, apakah jin atau tuyul yang mencuri ada yang menyuruh? Bisa jadi ada yang menyuruh, bisa juga karena si jin iseng sendiri, atau kadang karena memang mereka butuh makanan, seperti dalam hadis Abu Hurairah. Kasus orang yang merawat tuyul juga pernah terjadi di masa silam. Ibnu Taimiyah pernah menuturkan pencurian yang dilakukan jin saat menyebut Al-Hallaj. Yang menuturkan Al-Hallaj memiliki atribut khusus, terkadang setan membantunya. Suatu ketika dia bersama pengikutnya di Bukit Abu Qubais, kemudian pengikutnya minta manisan. Kemudian Al-Hallaj pergi ke tempat tertentu yang tidak jauh dari markasnya. Lalu dia kembali dengan membawa sepiring manisan. Masyarakat pun mencari tahu kejadian yang sebenarnya, dan ternyata sepiring makanan itu berasal dari toko manisan di Yaman yang dibawa oleh setan ke tempat itu. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim jika terjadi pencurian oleh jin, dan bagaimana pula untuk mengantisipasi keamanan dari pencurian yang dilakukan oleh jin pencuri alias tuyul? Kehilangan harta memang menyedihkan. Maka yang perlu ditanamkan dalam hati bahwa semua bentuk kesedihan, musibah, dan lainnya yang dialami setiap muslim pasti akan Allah jadikan kafarah atau penebus atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah jadikan sebab untuk kafarah dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu artinya tidak ada yang disia-siakan dalam hidup kita. Susah senang yang kita alami berpotensi menjadi sumber pahala dan sekaligus sumber dosa. Semuanya kembali kepada sikap kita. Namun begitu, upaya untuk menjaga keamanan tetap harus dilakukan. Harta disimpan di tempat yang rapat, lalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, membiasakan untuk membaca ayat kursi setiap hari, terutama apabila dia atau orang yang menjaganya hendak pergi tidur, seperti yang tersebut dalam hadis Abu Hurairah. Membiasakan untuk melakukan zikir harian setiap pagi dan petang. Memperbanyak membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW biasa meminta perlindungan dari jin dan pandangan jahat
sampai Al-Mu'awwizatain diturunkan. Ketika diturunkan, beliau menggunakannya dan meninggalkan yang selainnya. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam.